Dari sekian cerita Mi'raj yang mungkin jarang disebutkan adalah riwayat di Sahih Muslim di kitab saya halaman 83 saya baca. Di antaranya dijelaskan falamma alawna sama ad-dunya. Jadi di peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yaminih dhahika wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga, maka beliau kalau melihat senang sekali. Dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima qadha qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman qadha qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah. Bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama idunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah faham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihi salam, dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan. Qultu ya Jibril man hadha qal hadha Adam wa hadhil aswida an yamini wa an shimali nasamu bani fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja agak naik, misalnya sudah agak naik, ngentekno dunya itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong tidak jadi gitu, karena punya anak yang nggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak nggak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawadhu itu kalau dinasihati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang tuh tawaduk sendiri gitu, guyonannya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong, supaya ada sombong kalau dia ketemu orang yang ngutangin tuh pasti sopan sendiri. Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah, tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan, pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala. Yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat, itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj.
Ini saya baca teksnya ya. Saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib, alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah, yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes. Protes itu komplain. Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah SAW, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, "Ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa?" Terus ini saya baca supaya seperti teksnya. Kata Nabi Musa, "Rabbi hadza ghulamun ba'astahu ba'di, yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati." Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak, masih banyak umatnya Rasulullah SAW. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah karena protesnya orang soleh. Saya ulang lagi, apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhu takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur itu riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40 sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu. Karena Allah itu suka kalau dimintain. Mestinya kan dipotong 5, minta lagi sungkan. Dipotong lagi 5, minta lagi sungkan. Tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, "Ya Muhammad minta lagi keringanan." Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat itu. Kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, "Ya Jibril, bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa?" Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, "Ya roh hiddata." Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Allahun halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka. Yang suka komplain tapi demi hak bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak bukan demi konflik juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5 itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat. Ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur apalagi umatmu ya Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang. Dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan ruhani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis. Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi.
Nabi Musa komplain, akhirat tahali tukhriqo ahla, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem, nggak bayar, masih ngerusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir ya relax saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir, karena orang nggak boleh sukut alal mungkar, karena secara fikih orang itu tidak boleh mendiamkan sesuatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar, mengingkari sesuatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa, tapi yang nggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menonton, itu perilaku yang nggak baik. Sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga nggak salah, karena beliau punya perhitungan. Di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang nggak baik, yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok nggak dipecah, nggak diambil, itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya agak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'uhum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di beberapa tafsir diartikan safinah ay solihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau ya gak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi. Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga agak salah karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang nggak benar. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yassin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya. Sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala, wa allafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazahi setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu ya. Kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang senang dikira kita pemikir serius gitu. Tapi sama yang nggak senang dikira kita merengut. Kita guyon, kata yang senang itu luar biasa. Kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang nggak senang dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah, barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar Nabi itu. Cara pandang ya beda-beda. Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang nggak benar, itu ya ngendikannya, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang nggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau ngendikan intu adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau siksa nggih monggo Gusti, wong itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni nggih monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak. Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'aqulu kama qalal abdus soleh. Saya akan ngambil sikap kayak sikapnya al-abdus soleh. Di hadis itu diredaksikan, yaitu dengan redaksi intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya, saya teruskan. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladih bih. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau.
Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladi bi. Saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita istilah resminya itu anit tabi millata Ibrahim hanifah. Di istilah resmi agama kita millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus ngalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanalladzi. Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh semua. Karena Allah itu qayyum, Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras, Allah tidak butuh kursi. Tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi, tidak butuh langit. Semuanya itu berdiri karena Allah. Bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum. Kalau bahasa kita qiyamuhu binafsihi, selalu berdiri sendiri, dan Allah itu al-ghaniyul mutlak, enggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngendikan subhanallah subhanallah, wiridanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat kita, dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki, dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa saja. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang dibayangkan seorang hambanya. Sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat. Sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan, tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walan khisorin, tidak bisa terus menciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini, tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang profan. Di surga disebut melihat, tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa apa itu cerita detail, cerita spesifik, cerita apa, tidak bisa. Tetap la tudrikul absar. Ini hebatnya ulama-ulama kita, selalu cerita Mi'raj, cerita nazar ilallah fil jannah, melihat Allah di surga, tapi bersamaan dengan itu selalu cerita Allah itu mukhalafatul hawadis, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Setelah Isra Mi'rajnya baginda Nabi adalah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dibawa ke naik ke atas langit ketujuh, sampai mendapatkan wahyu salat. Dan di saat mendapatkan wahyu sholat, ini harus difahami, semua amalan-amalan ibadah yang selama ini kita amalkan, Nabi Muhammad mendapatkan perintah itu semuanya, puasa, haji, semuanya adalah di saat Nabi berada di bumi. Spesial sholat, Allah memerintahkan kepada baginda Nabi dipanggil ke tempat sangat mulia, ke atas langit ketujuh Sidratul Muntaha. Bahkan diwahyukan secara langsung. Nabi diajak dialog oleh Allah secara langsung. Dan ternyata memang sholat itu adalah seolah-olah, dan harus kita sadari kalau kita melakukan sholat seperti kita Isra Mi'raj. Karena dalam kisah Isra Mi'raj itu bagaimana kita? Nabi Muhammad berdialog dengan Allah. Tapi yang harus dipahami masalah dialog ini, jangan sampai kita salah memahami. Mendapatkan wahyu sholat, dan ini adalah saat yang terindah bagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam ayat itu sendiri para kan subhanalladzi asra bi 'abdihi
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Ini gelar yang paling disukai Nabi, gelar hamba, seorang hamba. Lihat di saat Nabi diangkat tinggi-tinggi, tapi cara menggelarinya disebut dengan seorang hamba. Maknanya apa? Nabi memang seorang hamba, tapi sangat-sangat mulia. Tapi Nabi setinggi apapun pangkat beliau adalah seorang hamba, yang harus kita fahami itu. Baik, kemudian diberi wahyu namanya sholat. Dan sholat itu kalau kita perhatikan adalah setiap kali sholat kita memperbaharui, sebab kita tuh sering lupa, sehingga yang meninggalkan sholat itu akan semakin jauh kepada Allah. Karena apa? Nggak diperbaharui lagi. Sebab di dalam sholat itu kita seolah-olah memang berdialog dengan Allah. Sholat itu adalah sangat spesial kita dengan Allah. Kalau dalam sholat itu kan digambarkan begini loh, kurang lebihnya itu gambarannya tuh Nabi berdialog dengan Allah, dan dialog itu digambarkan dalam tasyahud kita. Kalau kita bertemu dengan sesama manusia harus ada salamnya, salam penghormatan kepada sesama manusia. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi bagaimana salamnya seorang hamba kepada Khalik sang pencipta? Lalu bagaimana salam kita dengan Allah? Apakah assalamualaikum ya Allah? Masa assalamualaikum ya Allah? Karena Allah adalah assalam. Dalam asmaul husna, assalamul mu'minul muhaiminul aziz, assalam, zat yang memberi keselamatan, assalam. Dan juga keselamatan dari Allah. Bagaimana assalamualaikum ya Allah? Tentu tidak seperti itu. Maka diajarkan pada baginda Nabi, salam seorang hamba kepada Allah adalah yang kita setiap saat membacanya dalam sholat adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Itu adalah at-tahiyat, salam, salam. At-tahiyatul mubarakat, salam, salam yang penuh berkah. At-thayyibatu yang bagus, bagus sesungguhnya. Al-mubarakat yang penuh berkah, mengucurkan keberkahan untuk kita. Jadi dari tahiyat kita, salam kita kepada Allah menjadi sebab dikucurkan keberkahan dari Allah. Itu adalah salam yang hanya lillah, untuk Allah. Jadi kalau kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, hendaknya kita sadar kalau saat itu kita bersalam kepada Allah. Harus itu. Kliknya di situ. Kesadaran bahwasanya kita lagi dengan Allah. Nah ini makanya sholat itu mengasah ikatan kita dengan Allah. Maka yang tidak sholat semakin jauh dari Allah. Kemudian dalam tasyahud sendiri, maka ibadah dengan tasyahud. Setelah kita mengucapkan salam kepada Allah, maksudnya mengecek kembali urusanmu dengan Allah itu seperti apa. Dan ibadah sholat ibadah spesial antara kita dengan Allah. Ternyata luar biasa. Setelah kita lagi khusyuk-khusyuknya kepada Allah, kita harus ingat dengan manusia mulia yang bernama siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah kita salam kepada Allah, kita hendaknya bersalam kepada siapa? Rasulullah. Kalau tidak salam nggak sah salat kita. Setelah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anda harus sadar, ini menunjukkan begitu agungnya Rasulullah. Di saat kita lagi khusyuk kepada Allah, ternyata kita harus menoleh, kita harus bersalam kepada manusia agung yang bernama Nabi Muhammad. Maka ini adalah langkah selanjutnya. Tidak cukup kita katanya ahli ibadah, sholatnya bau kenaman, tapi jarang bersalawat kepada Nabi, tidak dekat dengan Nabi. Awas hati-hati, kropos. Sehingga disuruh para ulama kita lihat, mendekatkan kepada Nabi, banyak memperbanyak sholawat, menjalankan sunnah Nabi. Sehingga acara-acara yang dihadirkan para ulama kita, ada maulid Nabi SAW dan seterusnya, tidak lain adalah memantapkan hati kita dengan Rasulullah, agar di saat kita melakukan sholat lalu kita mengucapkan assalamu alayka. Coba, salamnya pun bukan main-main, bukan pakai kata ganti salam sejahtera semoga terlimpah kepadanya, enggak. Tapi salamnya adalah seolah-olah kita melihat langsung Nabi, assalamu alayka.
Harus anda sadari di dalam solat anda. Padahal kita lagi khusyuknya kepada Allah, ternyata seolah-olah begini-begini, nggak akan aku terima ibadahmu, hei hambaku, kecuali kau menghadap kepada hamba terkasihku Nabi Muhammad, salamlah kepada dia. Allah, agungnya Rasulullah. Di saat kita lagi khusyuknya kepada Allah, kita harus ingat siapa? Rasulullah. Kita lagi khusyuk kepada Allah, lagi astahiyatul barakat, ternyata kita harus langsung ingat Rasulullah. Kita bersalam kepada baginda Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salam sejahtera semoga terlimpah kepadamu ya Rasulullah. Seolah-olah kita berhadapan dengan Nabi, dan hendaknya kita merasakan kita berhadapan dengan Nabi, karena Nabi sendiri pernah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli, jika engkau lagi sholat hendaknya kau merasakan seolah-olah engkau melihat aku dalam sholat. Hadirkan Nabi, khusyuk kita saat itu seperti itu, seolah kita bersalam kepada baginda Nabi, dan kita harus yakin Nabi menjawab salam kita. Lah, solat itu ya seperti, makanya solat itu kalau tidak solat itu akan keropos, karena solat itu memperbaharui ikatan kita dengan Allah dan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kepada siapa lagi coba solat? Lihat, setelah kita benar dengan baginda Nabi, ketahuilah, biarpun katanya orang itu jago sholat malam, puasa Senin Kamis, sholat duha, waduh, baca Quran hatam setiap minggu, ternyata ketahuilah, hei hamba Allah, kosong dia, kropos kalau tasyahudnya, tahiyatnya hanya sampai di situ. Biarpun katanya sholawatnya ribuan kali dalam sehari, kalau berhenti sampai di situ nggak berguna orang itu, karena dia harus menyempurnakan. Setelah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dia harus menjalin hubungan baik kepada sesama. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Oh, urusan dengan tetangga, urusan dengan tetangga, urusan dengan saudara, diundang iblisnya, Abu Jahalnya. Iblisnya diundang ke rumah, dikasih es teh. Nah, enggak, pokoknya kok indah. Selagi ada berita menjadikan hati kita enggak senang, tepis itu, kurang ajar dia. Dan saya melatih, saya enggak percaya kalau ada berita-berita buruk tentang saudara saya. Media, makanya saya enggak mau, semalam saya ngomong dengan teman-teman, saya enggak pernah memperhatikan kalau ada media yang bicarakan kejelekan orang, saya enggak dengar. Saya punya grup WA ustadz-ustadz. Setiap ada grup yang di situ membicarakan kejelekan orang, saya pergi, saya keluar, saya enggak mau itu. Saya tidak mau kotor hati saya. Nah, ini Abu Bakar cerdas, padahal yang ngomong Abu Jahal. Wah, ini Abu Jahal ngomong apa lagi, cuman dipangkas, dipatahkan Abu Jahal. Hei Abu Jahal, kalaupun Nabi Muhammad ngomong apa saja lebih dari itu, aku akan percaya. Kata Abu Jahal, lemes dia, dasar gurunya gila, muridnya juga gila. Pergi dia ngeloyor, dia nggak dapat. Cuman Abu Bakar penasaran, klarifikasi, jelinap, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar engkau berkata bahwa engkau melakukan perjalanan ini dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa? Beritanya hanya Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Dia yang diberitakan kepada Abu Jahal juga Masjidil Haram Masjidil Aqsa, belum sampai ke atas. Kata Rasulullah, benar Abu Bakar. Abu Jahal bertanya, dan aku jawab, aku melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Benar Rasulullah? Benar. Tidak sampai di situ wahai Abu Bakar, aku diangkat ke atas langit ke-7. Apa katanya Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, sekarang karena yang aku dengar dari lisanmu, aku percaya. Bahkan ya Rasulullah, kalau engkau berkata sesuatu yang lebih dari itu, aku akan percaya. Seketika itu Sayyidina Abu Bakar digelari, engkau adalah As-Siddiq, orang yang sangat mempercayai aku. Nah, ini gelarnya saat itu didapat. Maka sampai hari ini kita sebut Abu Bakar Siddiq, orang hebat. Lah, kuncinya apa Sayyidina Abu Bakar? Hati bersih dengan teman, hati bersih kepada seorang muslim, nggak kotor. Lihat kotornya Abu Jahal, padahal kalau secara murid kan mestinya Abu Jahal dulu yang beriman, karena dia yang dengar pertama, gelombang pertama ini, seniornya kan tahu dulu. Tapi ketahuilah, hati busuk tidak akan menghantarkan kepada kebaikan. Makanya dengki, saling benci tidak bisa menjadi baik. Nah, inilah, biarpun yang ngajar siapa? Rasulullah. Abu Jahal itu belajarnya dengan Nabi Muhammad, tapi gak jadi baik karena hatinya kotor, hatinya prasangka buruk, ada lintasan-lintasan tidak baik dengan gurunya. Biarpun yang ngajar Nabi, tapi ternyata jadi Abu Jahal.
Ayo kembali kepada at-tahiyat. Nah, ini adalah sebetulnya jadi Isra Mi'raj ilmu hati. Ilmu hati. Semuanya ilmu iman. Perjalanannya saja nggak bisa, pikir nalar nggak nyambung kalau hanya bicara tentang kekuatan manusia. Bagaimana melakukan perjalanan dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa cuma semalam? Nggak mungkin, kalau nggak pernah terbayang selama ini. Cuman dalam Al-Quran disebutkan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Nabi Muhammad tidak jalan sendiri kok. Nabi Muhammad diperjalankan. Yang memperjalankan adalah Allah yang punya waktu, Allah yang punya tempat, sehingga bisa saja dipercepat. Waktu dipercepat, tempat diperpendek, jadi singkat semalam sampai ke atas langit ketujuh.